Halo semuanya, berjumpa lagi bersama kita, tentunya masih sama di channel astronomi kesayangan kalian semua, Nasi Angkasa. Seperti biasa, di setiap perjumpaan, kita bakalan selalu kasih kalian informasi menarik mengenai dunia astronomi. Pada pembahasan kali ini adalah mengenai eksoplanet yang bisa dikatakan mirip banget dengan bumi. Eksoplanet di luar sana memang sudah ada banyak ya, yang dikatakan mirip dengan bumi. Namun, planet yang satu ini dikatakan oleh para ilmuwan sebagai bumi spesial. Nah, apa gerangan nih yang menyebabkan planet ini diberi julukan spesial? Langsung aja kita bahas bersama. Ketika para ilmuwan mencari planet asing di luar sana dan menyusuri seluruh sistem bintang terdekat dengan bumi, para ilmuwan kemudian dibuat takjub karena menemukan planet yang tampaknya mencerminkan dunia kita sendiri kembali kepada kita. Itulah sebabnya planet ini diberi julukan spesial. Planet yang ditemukan tersebut bernama TOWI 700D yang ditemukan berkat satelit survei transit eksoplanet atau TESS milik NASA. Planet ini berada dalam sistem bintang TOWI 700D yang merupakan sistem planet yang berjarak 100 tahun cahaya di konstelasi Dorado. Tidak seperti beberapa eksoplanet yang ditemukan sebelumnya. Planet ini ukurannya hampir sama dengan bumi dan mengorbit bintang induknya pada jarak yang memungkinkan keberadaan air dalam bentuk cair di permukaannya. Kemudian, sebagai planet seukuran bumi yang berada di zona layak huni bintangnya, TOWI 700D sebenarnya juga merupakan masalah besar bagi para ilmuwan. Masalah tersebut terletak pada bintang induknya. Bintang induk eksoplanet ini termasuk dalam kategori bintang kate merah yang merupakan bintang yang berukuran kecil dan juga bersuhu lebih rendah. Dengan keadaan ini, muncul pertanyaan besar, yaitu dapatkah kehidupan terbentuk di planet yang berada di dekat bintang yang sangat kecil dan juga memiliki suhu yang lebih rendah? Untuk bisa mengetahui bisa atau tidaknya bentuk kehidupan di planet ini memang sangat mustahil ya. Namun, kedepannya dengan perkembangan teknologi pengamatan atau bahkan penjelajahan antariksa, maka pertanyaan besar tadi mungkin bisa terjawab. Masalah lainnya sebenarnya juga ada, karena seluruh ilmuwan yang terlibat dalam penemuan planet tadi tidak tahu banyak mengenai planet TOWI 700D sendiri. Kebanyakan ilmuwan dalam penemuan planet ini hanya tahu tentang bintangnya saja, yaitu bintang TOWI 700 yang merupakan jenis bintang kate merah tadi. Menurut salah satu seorang ilmuwan, bintang TOWI 700 ini benar-benar sunyi, karena dalam sebuah data penelitian tes selama 11 bulan, ia tidak melihat sama sekali adanya pancaran suar. Diketahui, bintang ini memang sudah berumur cukup tua, jadi agak sedikit tenang selama masa hidupnya. Kemudian selain menemukan planet tadi, para ilmuwan juga menemukan beberapa planet lainnya dan masing-masing diberi nama TOWI 700b dan juga C. Dalam sistem planet ini, dua orbit planet pertama terlalu dekat dengan bintang untuk menjadi dunia yang menjanjikan bagi kehidupan. Sedangkan pada orbit ketiga, disitulah yang disebut para ilmuwan sebagai zona layak huni, di mana suhu memungkinkan air tetap cair di permukaan planet. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan para ilmuwan secara khusus, para ilmuwan yang tergabung dalam penemuan planet TOWI 700D ini menginginkan suatu pengukuran penting, yaitu massa planet. Karena dengan mengetahui masanya, maka itu dapat mengklarifikasi seberapa besar kemungkinan planet ini menjadi dunia berbatu seperti halnya bumi, dan bukan sebagai planet gas. Hal pentingnya juga tak boleh dilewatkan dari penelitian ini adalah atmosfer. Sampai sekarang, para ilmuwan juga tidak tahu apakah planet itu memiliki atmosfer yang merupakan petunjuk penting saat mencari planet dengan potensi kehidupan. Penemuan atmosfer memang sangat penting ya. Kenapa? Ya karena jika planet memiliki batu saja, maka jelas tidak ada yang bisa tinggal di sana. Jadi, untuk saat ini, para ilmuwan mengasumsikan kalau planet TOWI 700D merupakan jenis planet batuan dan menggunakan pemodelan atau simulasi untuk mencoba menjembatani kesenjangan antara apa yang mereka ketahui tentang planet dan apa yang mereka ketahui tentang apa yang dibutuhkan bagi kehidupan dapat berkembang di sana.
Dengan adanya pemodelan atau simulasi ini, nantinya dapat membantu ilmuwan untuk mengetahui seberapa kuat planet ini dan seberapa baik planet ini dapat mempertahankan suhu permukaan yang dapat dihuni dalam semua kondisi. Dalam penelitian mendalam terhadap planet ini, secara keseluruhan para ilmuwan menjalankan 20 model berbeda yang masing-masing dimulai dengan kombinasi karakteristik permukaan yang berbeda, yaitu apakah planet tertutup tanah atau tertutup air, dan atmosfernya, seperti bumi atau mungkin seperti Mars. Dalam semua model atau simulasi tadi, intinya bukanlah menemukan skenario yang cocok dengan fakta si planet, namun untuk memahami berbagai kemungkinan dan untuk memahami apakah instrumen ilmiah dapat membedakannya. Dalam salah satu simulasi yang dipelajari, tidak ada lautan yang menguap dan itu pertanda baik. Kemudian, setelah dipelajari dari berbagai simulasi tadi, juga menambahkan bahwa suhu rata-rata global di sana berkisar cukup dramatis. Untuk suhunya, simulasi terpanas diperkirakan menghasilkan suhu permukaan rata-rata sekitar 91 derajat Celcius, dan suhu ini tentu terlalu panas ya bagi kehidupan dapat berkembang biak. Manusia pun mana bisa ya bertahan dalam suhu sepanas itu. Namun, dari semua simulasi iklim yang telah diselesaikan tim peneliti, kebanyakan simulasi menunjukkan bahwa atmosfer dan tekanan gas seperti bumi tidak memadai untuk mendukung air cair di permukaannya. Jika kita menempatkan jumlah gas rumah kaca yang sama dengan yang kita miliki di bumi pada TOI 700D ini, suhu permukaan di planet ini masih berada di bawah titik beku atau terlalu dingin. Jadi, masih menimbulkan banyak pertanyaan dan beberapa kemungkinan lainnya sehubungan dengan penelitian terperinci pada planet ini. Sampai saat ini tidak ada ilmuwan yang dapat mulai membedakan antara semua kemungkinan planet ini. Kedepannya, teleskop luar angkasa generasi terbaru milik NASA yang bernama James Webb diperkirakan juga tidak akan mampu untuk melakukannya. Dan sebagian besar, desain konsep masa depan bergantung pada peralatan serupa, namun mungkin bisa lebih canggih lagi. Jadi emang susah ya untuk mengetahui sebuah karakteristik planet, apalagi TOI 700D ini yang merupakan planet berjarak 100 tahun jauh dari bumi. Terakhir, apakah planet tadi tepat untuk kehidupan? Tentu belum tahu ya. Dengan suhu planet yang terlalu dingin berdasarkan analisa data melalui simulasi iklim tadi, namun setidaknya dengan teknologi analisa pada teleskop tes yang akan dilakukan lagi ke depannya, tim astronom mungkin dapat lebih akurat mendapatkan data tentang atmosfer sebuah planet TOI 700D ini. Oke, jadi mungkin itu saja pembahasan yang bisa kita sampaikan pada video hari ini. Semoga bisa memberikan wawasan baru mengenai dunia astronomi sekaligus hiburan buat kalian semua. Jangan lupa kedepannya masih banyak lagi pembahasan mengenai dunia astronomi yang akan kita sampaikan. So, jangan sampai ketinggalan ya. Nah, sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel Nasi bisa terus berkembang. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian agar bermanfaat untuk semuanya. Jadi sampai di sini dulu ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.